Senang sekali Anda bergabung lagi bersama kami. Hari ini kita mau menyelami lebih dalam satu topik yang relevan banget buat kita semua. Gimana sih hubungan antar manusia itu terbentuk terus berkembang gitu. Sumber kita kali ini bab 6 dari buku The Like Switch yang nulis Jack Schaefer, mantan agen khusus FBI, wah ahli analisis perilaku nih. Judul babnya spesifik banget, Membangun Kedekatan. Jadi misi kita sekarang nih kita mau coba kupas tuntas gimana kita bergerak ya dari posisi orang asing, terus jadi kenalan, teman, atau mungkin yang lebih dekat lagi. Dan yang lebih penting lagi nih kita bakal belajar ngenalin tanda-tanda nonverbal. Isyarat-isyarat halus gitu yang nunjukin tingkat keakraban atau rapport yang lagi kebangun. Kita lihat gimana isyarat ini kayak semacam pengukur intensitas hubungan lah. Tepat sekali. Dan pentingnya, di awal ini kita tegaskan, ini bukan panduan buat memanipulasi orang lain ya. Jack Schaefer sendiri juga bilang gitu kok. Tujuannya lebih ke meningkatkan kesadaran kita aja. Soal sinyal-sinyal yang secara alami kita kirim dan terima tiap saat. Ini lebih ke memahami dinamika yang ya sebetulnya udah ada dalam interaksi kita, cuma dibikin lebih jelas aja. Biar Anda bisa lebih peka gitu dalam pergaulan. Kita fokus ke gimana kedekatan itu dibangun, langkah demi langkah, seperti yang dijelasin di bab 6 ini. Oke, menarik banget ini. Berarti kita nggak lagi cuma ngomongin soal temen atau musuh yang dasar banget itu ya. Schaefer di bab ini nyajiin semacam spektrum hubungan gitu. Mulai dari orang asing, terus pertemuan santai, naik jadi kenalan, terus temen, sampai akhirnya ke tingkat yang paling dekat, pasangan untuk orang terdekat. Nah, pertanyaan gedenya, gimana kita tahu posisi kita sama lawan bicara kita di spektrum ini pas lagi ngobrol? Nah, disinilah bab 6 jadi praktis banget. Bab ini ngejelasin serangkaian petunjuk nonverbal yang bisa kita amati, yang fungsinya itu kayak, termometer keakraban gitulah. Sinyal-sinyal ini sering banget muncul tanpa kita sadari ya, baik pas kita ngirim atau nerima. Tapi akurat banget loh dalam mencerminkan perasaan sama tingkat kenyamanan yang ada di balik interaksi itu. Coba kita bedah yuk beberapa sinyal kuncinya. Oke, mari kita mulai dari yang mungkin paling dasar ya, sentuhan. Sentuhan itu kan punya kekuatan yang luar biasa ya dalam komunikasi nonverbal. Tapi batasannya gimana nih, apalagi pas awal kenalan? Buku ini ada panduannya kan? Betul, sentuhan itu salah satu indikator kedekatan yang paling jelas. Schaefer ngejelasin ada yang namanya zona sentuhan publik. Nah, ini area yang dianggap aman buat interaksi awal atau yang kasual. Area ini tuh meliputi lengan bawah, jadi dari siku ke pergelangan tangan, sama tangan itu sendiri. Nyentuh lengan atas antara siku sama bahu, itu juga masih dianggap relatif aman lah. Sentuhan ringan di area ini, kayak tepukan singkat atau pas lagi nyerahin sesuatu gitu. Biasanya sih diterima dengan baik dan bisa mulai bangun jembatan keakraban. Tapi gimana sentuhan ini berkembangnya? Maksudnya seiring kedekatan nambah, itu kapan sentuhan mulai nandain rapor yang lebih dalam? Nah, ini nih yang mulai menarik. Buku ini nyatet kalau sentuhan ringan di lengan bawah atau bahkan di lutut ya, khususnya kalau dua orang lagi duduk deketan, seringkali jadi tanda kalau raport, rasa saling percaya sama koneksi emosional itu udah mulai kebangun. Dan yang menarik, Schaefer ngamati nih, kalau wanita yang ngelakuin sentuhan semacam ini ke pria, itu lebih sering diartikan sebagai tanda nyaman atau persahabatan aja, kayak saya suka kamu sebagai teman atau saya nyaman nih. Tapi pria sering salah ngertiin ya. Sering banget kayaknya. Nah, itu dia. Seringkali gitu, pria cenderung menafsirkan sentuhan itu sebagai sinyal ketertarikan romantis atau bahkan seksual. Ini kesalahpahaman yang umum banget, dan menurut Schaefer, bisa tanpa sengaja ngerusak hubungan yang baru mulai tumbuh kalau nggak dipahami benar-benar. Jadi penting nih buat pria buat lebih hati-hati nginterpretasiin sentuhan kayak gini. Lalu gimana dengan sentuhan yang levelnya lebih intim lagi? Buku ini nyinggung soal sentuhan di punggung bawah wanita. Ini kayaknya punya makna khusus ya. Iya, sentuhan di area punggung bawah wanita, apalagi di depan umum, itu dianggap sebagai penanda keintiman yang signifikan. Schaefer ngambarinya sebagai tindakan yang biasanya dipesan buat pasangan atau pria yang emang udah punya hak lah dalam hubungan yang mapan. Ada contoh menarik yang dikasih. Coba bayangin Anda nyamperin seorang wanita yang lagi asyik ngobrol sama pria lain. Kalau pas Anda deketin, pria itu secara refleks naruh tangannya atau bahkan cuma ngelayangin dikit di atas punggung bawah wanita itu. Nah, ini sinyal nonverbal yang kuat banget. Dia lagi nandain wilayahnya.
Kayak ngomong dia sama gue nih, gitu ya? Klaimnya ke orang lain. Kalau hubungannya udah kokoh banget dan aman, mungkin dia nggak ngerasa perlu ngelakuin gestur penandaan kayak gitu. Wah, ini detail observasi yang dalam juga ya. Oke, oke. Selain sentuhan, ada lagi isyarat yang namanya preening. Ini maksudnya apa nih? Merawat diri sendiri gitu. Bukan. Bukan rawat diri sendiri kayak dandan sebelum ketemu, ya. Tapi lebih ke tindakan ngerapiin penampilan orang lain. Pernah nggak sih Anda lihat orang secara spontan ngambilin helai benang dari jaket temennya, atau benerin kerah baju pasangannya, atau nyibakin rambut yang jatuh ke mata sahabatnya? Nah, itu dia yang disebut preening dalam konteks ini. Menurut Schaefer, ini indikator raport yang bagus banget. Tindakan ini nunjukin kepedulian, perhatian ke detail, sama tingkat kenyamanan yang tinggi antara dua orang. Oh gitu, jadi preening ke orang lain itu sinyal positif ya. Tapi gimana kalau kita ngerapiin diri sendiri pas lagi ngobrol sama orang? Nah, ini perlu dibedain nih. Schaefer ngingetin buat waspada sama merapikan diri sendiri atau self-preening yang berlebihan. Apalagi kalau dilakuin sambil ngehindarin kontak mata atau kelihatan gelisah. Ini justru bisa jadi sinyal musuh atau nunjukin kurangnya minat, nggak nyaman, atau malah dalam beberapa konteks bisa jadi lagi bohong. Ada penelitian menarik tuh yang dirujuk Schaefer dari Nelson dan Geher yang identifikasi daftar perilaku grooming positif dalam hubungan romantis. Makin banyak perilaku grooming ke pasangan muncul, makin tinggi intensitas hubungannya. Jadi intinya, ngerapiin pasangan sama dengan bagus, ngerapiin diri sendiri berlebihan pas interaksi sama dengan perlu diwaspadai. Oke, sip. Sekarang kita pindah ke konsep lain, yang namanya agak teknis nih, isopraksis. Kedengarannya rumit, tapi ini kayaknya soal niru-niru gitu ya? Bener banget. Isopraksisme itu pada dasarnya istilah ilmiah buat mirroring atau perilaku meniru. Ini fenomena di mana orang-orang yang rasa nyambung atau saling suka secara nggak sadar mulai niru bahasa tubuh, postur, gestur, atau bahkan pola bicara satu sama lain. Anda mungkin pernah ngalamin tanpa sadar. Anda nyilangin kaki, beberapa saat kemudian orang yang ngobrol sama Anda ikutan nyilangin kaki dengan cara yang sama. Atau Anda condong ke depan, dianya ikut juga. Kenapa gitu ya kita ngelakuin itu? Ada penjelasan ilmiahnya nggak sih? Ada. Fenomena ini sering dikaitin sama neuron cermin atau mirror neurons di otak kita. Neuron ini aktif pas kita ngelakuin sesuatu dan juga aktif pas kita ngelihat orang lain ngelakuin hal yang sama. Mekanisme ini dipercaya penting banget buat empati, belajar sosial, sama pembentukan ikatan. Pas kita niru seseorang atau ditiru, itu kayak bikin rasa kesamaan dan harmoni gitu. Jadi nguatin raport secara nggak sadar. Kayak otak kita bilang, kita sama nih, satu tim, gitulah. Jadi bisa kita tes dong ya, buat lihat reportnya udah kebangun atau belum. Bisa, tapi kudu alus banget ngelakuinnya. Schaefer nyebutnya tes memimpin dan mengikuti atau lead and follow. Caranya, coba ubah postur Anda. Pelan-pelan dan alami aja misalnya. Dari duduk tegap, jadi agak nyender dikit. Atau nyilangin pergelangan kaki. Terus amati deh, lawan bicara Anda secara nggak sadar ngikutin perubahan postur Anda nggak dalam beberapa detik atau menit berikutnya. Kalau iya, nah itu pertanda kuat reportnya udah oke. Kalau nggak, mungkin koneksinya belum cukup kuat. Jadi ya perlu fokus bangun keakraban dulu sebelum nyoba baca sinyal ini lagi. Ada contoh menarik nih soal ini dari pengalaman Schaefer di FBI katanya. Ya, dia cerita ada kejadian pas pelatihan gitu. Di mana seorang instruktur sadar kalau peserta di kelasnya itu sama sekali nggak ngelakuin mirroring ke dia. Nggak ada yang niru postur atau gerakannya. Instruktur itu langsung ngerti kalau raportnya sama kelas itu rendah banget. Yang artinya, materi yang dia sampaikan mungkin nggak diterima dengan baik atau nggak menarik. Dia pun langsung ngubah pendekatannya, nyesuaiin materi sama gaya ngajarnya biar lebih relevan dan menarik buat peserta. Ini nunjukin betapa kuatnya isopraksis sebagai indikator koneksi atau ya kurangnya koneksi. Terus ada isyarat yang mungkin lebih sering kita lihat ya, apalagi kalau konteksnya ketertarikan awal atau flirting gitu. Kibasan rambut atau hair flip. Betul. Hair flip ini sering dianggap gestur klasik ya, terutama oleh wanita buat narik perhatian secara positif. Schaefer masukin ini sebagai salah satu sinyal yang bisa nunjukin adanya ketertarikan dan rapor. Ini bisa dilihat sebagai bagian dari perilaku preening juga sih, cara halus buat nonjolin diri dan ngundang perhatian.
Seringnya dilakuin tanpa sadar pas lagi ngerasa nyaman atau tertarik sama seseorang. Selain itu, ada juga miringin kepala atau head tilt. Kita pernah bahas ini kan sebagai sinyal teman yang dasar, tapi gimana perannya dalam bangun kedekatan yang lanjut? Raport. Pas seseorang miringin kepalanya dikit waktu Anda ngomong, itu sinyal kuat kalau dia lagi terlibat aktif, dengerin dengan penuh perhatian, dan tertarik sama apa yang Anda omongin. Ini bikin pembicara ngerasa didengar dan dihargai. Yang pastinya, ya memperdalam koneksi. Konsistensi head tilt dalam interaksi itu indikator raport yang solid. Ada lagi nih, isyarat yang sederhana tapi kayaknya signifikan banget, arah condongan tubuh atau torsolin. Signifikan banget. Prinsipnya sederhana aja. Kita secara naluriah itu condong mendekat ke arah orang atau hal yang kita suka, dan condong menjauh dari yang nggak kita suka atau bikin gak nyaman. Jadi ngamatin arah condongan tubuh seseorang pas ngobrol sama Anda, itu indikator raport yang jelas banget dan gampang dibaca. Kalau seseorang secara konsisten agak condongin badannya ke arah Anda, itu pertanda bagus. Sebaliknya, kalau dia cenderung nyender ke belakang, atau malah muter badannya dikit ngejauh, itu bisa nandain kurang minat atau rasa nggak nyaman. Ini nyambung juga ya sama postur tubuh keseluruhan, postur terbuka lawan tertutup gitu. Tepat, torsolin itu bagian dari gambaran yang lebih gede soal postur tubuh. Schaefer nekenin pentingnya postur terbuka atau open posture sebagai tanda report. Ini artinya lengan sama kaki nggak disilangin secara defensif, badan ngadep langsung ke arah lawan bicara. Postur kayak gini itu ngomongin soal kenyamanan, kepercayaan, keterbukaan, dan penerimaan. Sebaliknya, postur tertutup, lengan disilang di depan dada, kaki disilang rapet, badan miring ngejauh, itu seringkali sinyal defensif, nggak nyaman, atau kurang nyambung. Balik lagi ke sinyal dasar teman, terbuka, versus musuh, tertutup. Terakhir nih, buku ini ngebahas soal penghalang atau barriers. Maksudnya apa nih dalam konteks bangun kedekatan? Barriers itu ngacu ke objek fisik yang ditaruh seseorang, seringnya sih tanpa sadar ya, di antara dirinya sama orang lain. Ini bisa apa aja? Megang gelas minum tinggi-tinggi depan dada, naruh tas atau buku di kursi kosong di antara kalian berdua, nempatin laptop kebuka kayak dinding, atau bahkan nyilangin lengan itu bisa berfungsi sebagai penghalang simbolis. Adanya penghalang ini bisa nunjukin, adanya jarak emosional atau keinginan buat jaga jarak fisik sama psikologis. Jadi, kalau seseorang ningkirin penghalang, itu pertanda bagus dong. Itu pertanda yang kuat banget. Kalau seseorang secara aktif mindahin objek, misalnya nyingkirin cangkir kopi ke samping, mindahin tasnya dari kursi sebelah Anda, atau nutup laptopnya, buat nyiptain ruang yang lebih terbuka dan langsung di antara kalian, itu sinyal nonverbal yang jelas banget kalau tingkat kenyamanan dan raportnya lagi naik. Mereka secara nggak sadar bilang, saya nyaman nih kamu lebih dekat, saya mau ngilangin jarak di antara kita. Ngamatin gimana orang ngelola ruang dan objek di antara mereka, itu bisa ngungkapin banyak hal. Wah, banyak banget ya ternyata isyarat halus yang bisa kita amati. Ngebayangin ini semua terjadi barengan dalam satu interaksi, kayak tarian nonverbal yang kompleks ya. Bab ini katanya juga ada semacam kuis foto gitu ya. Betul. Di akhir bab 6 itu, Schaefer ngasih serangkaian foto interaksi sosial, terus minta pembaca buat nganalisis tingkat reportnya, berdasarkan isyarat-isyarat yang udah dibahas. Ini cara bagus buat ngelatih mata Anda. Anda juga bisa sih nyoba latihan serupa, pas lagi di tempat umum kayak kafe atau acara gitu, coba amatin interaksi orang lain dari jauh. Perhatiin sentuhannya, mirroringnya, posturnya, ada penghalang nggak? Coba tebak deh seberapa dekat hubungan mereka berdasarkan bahasa tubuh yang Anda lihat. Latihan observasi yang seru ini. Jadi ya, kesimpulannya bangun kedekatan itu ternyata bukan cuma soal obrolan yang seru atau punya minat yang sama aja ya. Ada lapisan komunikasi nonverbal yang kaya banget, yang terus-terusan ngasih info tentang gimana perasaan orang ke satu sama lain dan seberapa kuat koneksi di antara mereka. Merhatiin sentuhan, mirroring, postur, penggunaan ruang, preening, semua ini bantu kita baca suhu hubungan lah istilahnya. Dan penting buat diingetin lagi ya, seperti yang ditekankan Schaefer, petunjuk-petunjuk ini tuh indikator dari rapor yang udah ada atau lagi berkembang. Bukan alat buat nyiptain rapor secara paksa. Mereka muncul secara alami kalau emang ada koneksi, kepercayaan, sama kenyamanan yang tulus. Paham sinyal-sinyal ini bukan buat jadi manipulator, tapi biar jadi navigator sosial yang lebih peka, lebih cerdas secara emosional, dan lebih efektif bangun hubungan yang positif. Ini soal kesadaran, bukan rekayasa.
Jadi apa artinya semua ini buat kita nih, pendengar? Ya artinya, dengan ngeruncingin kepekaan Anda ke bahasa tubuh sama isyarat nonverbal ini, Anda bisa dapat pemahaman yang lebih dalam soal dinamika hubungan di sekitar Anda. Baik hubungan Anda sendiri maupun hubungan orang lain. Anda jadi lebih melek secara sosial gitu. Bisa baca situasi lebih akurat. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungin. Kita udah banyak banget bahas soal gimana baca sinyal report dari orang lain kan? Sekarang, coba deh balikin cerminnya sebentar. Seberapa sadar Anda sama sinyal-sinyal nonverbal yang Anda kirimkan ke orang lain? Apakah postur Anda, senyum Anda, atau malah ketiadaan senyum, cara Anda pakai sentuhan atau jaga jarak, itu secara akurat nyerminin perasaan Anda yang sebenarnya. Terutama pas Anda ngerasa nyaman dan kedekatan mulai tumbuh sama seseorang. Ngamatin diri sendiri itu bisa sama mencerahkannya loh kayak ngamatin orang lain. Wah, pemikiran yang menarik banget buat direnungkan ya. Sekian dulu penjelajahan kita hari ini soal seni membangun kedekatan berdasarkan bab 6 dari The Like Switch. Semoga wawasan ini bermanfaat buat Anda dalam interaksi sehari-hari ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.